Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat produktif Girls. Di podcast kali ini, insya Allah aku akan membahas mengenai berhenti insecure, kemudian berbanyaklah bersyukur. Ya, jadi sahabat-sahabatku sekalian, tak ada ya hidup yang mungkin selalu bahagia. Mungkin ada kalanya ya kita merasa sedih atau tertekan, bahkan tak jarang kita merasa insecure. Aku melansir nih dari laman ala dokter, insecure itu sendiri merupakan istilah yang menggambarkan perasaan seseorang bahwa dirinya dalam keadaan gelisah, mungkin takut, kemudian malu, hingga tidak percaya dirinya itu timbul dalam dirinya. Insecure seringkali dikaitkan dengan rasa tidak percaya diri seseorang, mungkin dengan keadaan fisik dan material, ya. Ada banyak penyebab insecure, utamanya terdiri dari luar dan dalam diri. Dari luar diri biasanya karena mendapat mungkin perlakuan diremehkan atau dipandang sebelah mata oleh orang lain. Sementara dari dalam diri adalah karena rasa kesepian dan terlalu perfeksionis. Di samping itu, ada banyak cara pula untuk memandang insecure ini sendiri. Ada baiknya untuk kita seorang muslim memandang insecure itu dari sisi agama. Selain itu, kita tidak dapat mengelak bahwa Al-Quran yang diturunkan Allah merupakan pedoman sekaligus jawaban dari masalah-masalah yang terjadi di dunia. Terkadang ya mengenai insecure itu sekalipun, sahabat-sahabatku sekalian, berbeda merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana Dia telah tegaskan dalam firman-Nya di Quran surah Ar-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Tidak hanya itu, Allah juga menegaskan dalam firman-Nya di Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Kemudian sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ya, sahabat-sahabatku sekalian, jadi kedua ayat tersebut memang ya sudah sering kita dengar. Ya, kita memang kadang merasa kurang percaya diri dengan mungkin dari kondisi fisik, atau mengapa sih kita harus terlahir mengapa kita harus terlahir dengan keadaan fisik seperti ini. Jadi melalui kedua ayat ini Allah menjelaskan bahwa perbedaan tersebut merupakan tanda kekuasaannya. Kemudian ayat tersebut juga dapat menjadi momen kita untuk bertafakur dan berzikir kepada Allah, bahwa alhamdulillah ya, ternyata karunia Allah itu begitu besar. Kemudian pada surat Al-Hujurat tadi, yang mana Allah berfirman bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisinya adalah yang paling bertakwa. Ya, keberagaman yang Allah kehendaki pada hari akhirnya setara di matanya, namun yang membedakannya adalah yang paling bertakwa. Subhanallah ya. Jadi Allah itu tidak pernah melihat bentuk rupa. Ya, sebagaimana ada hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, kemudian Ahmad dan Ibnu Majah, yang bunyinya sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Ya, alhamdulillah. Melanjuti ayat yang ke-13 tadi pada surat Al-Hujurat, Rasulullah juga pernah bersabda dengan hal yang sama, bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah atau Allah bahkan tidak melihat bentuk rupa dan harta kalian, melainkan dari hati dan amal kalian. Ya, seringkali ya kita merasa insecure karena takut dengan penilaian orang lain terhadap kita, padahal penilaian Allah terhadap kita itu jauh lebih penting sebenarnya di atas penilaian orang lain. Lantas pertanyaannya,
Mengapa ya seringkali timbul rasa insecure ini dalam diri kita? Ya, seringkali kita mungkin insecure karena takut dengan penilaian orang lain terhadap kita. Padahal kan penilaian Allah tentu jauh lebih penting ya di atas pendapat orang lain. Lantas mengapa lagi ya? Mengapa kita harus merasa takut? Jadi ada juga hadis. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wanita biasanya dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu memilih wanita yang paling bagus keislamannya. Walau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Jadi perbedaan dari fisik atau warna kulit atau mungkin kita merasa insecure dengan diri kita itu tidak menjadi masalah. Yang penting yang membedakan dari seorang muslimah adalah tentang akhlaknya, bagaimana dia bersikap. Baiklah, bagi perempuan dewasa, insecure seringkali datang dikala teman-teman mungkin sudah menikah ya. Sementara jika kita berkaca pada diri sendiri, muncul pertanyaan mungkin, mengapa sih jodohku belum datang juga? Atau apakah wajahku terlalu buruk? Atau mungkin karena keluarga kurang berada? Masya Allah, wahai muslimah, ketahuilah ya bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa perhiasan yang paling baik adalah wanita yang salehah. Kemudian Rasulullah juga menganjurkan untuk menikahi perempuan yang salah satunya agamanya baik. Jadi jika mungkin jodoh kita belum juga datang-datang, boleh saja mempercantik tampil fisik, namun tentu yang paling utama adalah mempercantik iman. Jadi bisa jadi itu hal tersebut disebabkan karena adanya kita kurang bersyukur. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Sekali-kali tidak ya. Demikian sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak atau memberi makan orang miskin, dan mungkin kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Sebagaimana firman tadi ditegaskan dalam Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 20. Di balik kekurangan yang Allah berikan kepada kita, Allah pasti memberikan kelebihan ya sahabat-sahabat di sisi lain. Bisa jadi kita terlalu fokus pada kekurangan tersebut, dan sehingga auzubillah kita merasa tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan lewat jalan lain. Ya, sebagai manusia mungkin kita sering merasa cenderung melihat kemuliaan dan kehinaan dari banyak dan sedikitnya harta di dunia. Kemudian Allah juga menegaskan dalam Quran surat Ibrahim, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nauzubillah. Baiklah, alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, insecure tak lain adalah mungkin perasaan ya yang muncul yang diakibatkan dari fokusnya kita pada hal-hal duniawi. Padahal telah Allah firmankan ya berkali-kali bahwa kehidupan di akhirat lebih baik daripada di dunia. Akan jadi hal yang sia-sia bila kita terlalu mementingkan hal-hal duniawi. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi tidak hanya itu ya. Alhamdulillah dari perasaan insecure ini bahwa Allah sudah menjanjikan bahwa Allah yang akan memberikan balasan untuk orang-orang yang senantiasa bersyukur. Jadi yang manakala Allah tidak memberi suatu nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia mengucapkan alhamdulillah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Kemudian apabila dia mengucapkan alhamdulillah yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya pahala lagi ya. Jadi Masya Allah,
untuk kedua kalinya Allah melipatkan pahala tersebut. Jadi Allah akan memberinya pahala yang baru lagi ya, yang kedua. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Alhamdulillah sahabat-sahabatku muslimah sekalian, demikianlah materi atau pembahasan kita pada hari ini. Semoga menambah wawasan kita bahwa jadilah muslimah sesuai apa kadarnya dirimu. Yang manakalanya kita ketika kita merasa insecure, sadarilah bahwa muslimah itu sungguh Allah memberikan kelebihan-kelebihan pada dirinya, dan begitu istimewanya dirinya. Perbanyaklah bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Biasanya ketika seseorang yang sudah berakhlak baik, yang berwibawa, orang tidak lagi memandangnya dengan wajahnya atau dengan warna kulitnya ya, tetapi Allah ketika dia berlaku baik, ketika dia berakhlak baik, wajahnya akan kelihatan cantik. Karena apa? Karena akhlaknya tersebut. Masya Allah. Jadi para muslimah, jadilah wanita yang ditakdirkan Allah apa adanya, kemudian semangat. Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.